Baiklah, sekarang saya akan membahas materi saya mengenai wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Di sini pertama yang akan saya bahas yaitu kata wawasan. Kata wawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata wawas yang artinya hasil mewawas, tinjauan, pandangan, cara pandang, atau konsepsi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, wawasan menggunakan kata insight yang artinya wawasan, pengetahuan, atau pengetahuan yang dalam. Kata Nusantara merupakan istilah Jawa kuno yang terbagi dari dua kata, nusa dan antara, di mana nusa artinya pulau dan antara artinya antara. Jadi, Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Wawasan Nusantara adalah pandangan kepulauan yang menganggap bahwa wilayah kepulauan Indonesia, pulau-pulau dan laut di sekitarnya sebagai satu kesatuan dari beberapa aspek, yaitu aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan persatuan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografis berdasarkan ideologi dan konstitusi yang berlaku, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk tercapainya tujuan nasional. Jadi, setiap tindakan yang mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau perseorangan merupakan salah satu bentuk penerapan dari wawasan Nusantara. Secara umum, fungsi dari wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga yaitu sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Jadi, fungsi ini merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Fungsi keempat dari wawasan Nusantara yaitu sebagai wawasan kewilayahan, sehingga wawasan Nusantara ini berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Jadi secara umum, tujuan dari wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Yang pertama, tujuan nasional atau tujuan ke dalam. Jadi tujuan dari wawasan Nusantara secara nasional dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian, kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial. Dan tujuan yang kedua yaitu tujuan ke dalam adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan. Jadi dapat disimpulkan tujuan dari bangsa Indonesia adalah untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.
Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya kita mengetahui dan menerapkan wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya, saat kita harus belajar dengan giat sehingga kita dapat mengharumkan nama Indonesia. Selain itu, kita juga harus menghindari berbagai pertikaian, perselisihan, permasalahan, radikalisme, egoisme, dan berbagai hal yang dapat memicu terjadinya perpecahan. Kita harus menjadi orang yang terbuka dan toleransi, yang dapat menerima berbagai perbedaan dan keanekaragaman, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan Indonesia.